Citra. Jadi kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai wake product. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimade Sri Ariantini, NIM 22024123, dan juga rekan saya Angelica Cyril Teresa Rumsupalit, NIM 22024163. Jadi di sini yang pertama ada pengertian wake product. Wake product model atau WPM adalah salah satu metode dalam pengambilan keputusan berbasis multi kriteria yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah multi kriteria decision making atau MCDM atau multi attribute decision making. Metode ini membantu dalam memilih satu alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang relevan dan bobot yang menunjukkan kepentingan dari setiap kriteria. Pada dasarnya, WPM bekerja dengan mengalihkan nilai dari setiap alternatif, misalnya restoran, pada setiap kriteria yang kemudian dipangkatkan dengan bobot yang diberikan untuk kriteria tersebut. Hasil perkalian ini menghasilkan skor total yang digunakan untuk membandingkan alternatif satu dengan lainnya. Nah, alternatif dengan skor tertinggi akan dianggap sebagai pilihan terbaik. Nah, berikut ada rumus dasar dari wake product. Nah, rumus yang digunakan dalam wake product model adalah di sini ada skor AI sama dengan NJ sama dengan 1 dalam kurung X IJ pangkat WJ dengan keterangan sebagai berikut. Skor AI yaitu adalah skor akhir dari alternatif ke I. Kemudian X IJ adalah nilai dari alternatif ke I untuk kriteria ke J. Kemudian WJ merupakan bobot yang diberikan untuk kriteria ke J. Dan N merupakan jumlah total kriteria yang digunakan dalam evaluasi. Nah, berikut ada beberapa langkah-langkah dari metode wake product. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi alternatif dan kriteria. Di sini kita menentukan alternatif yang akan dibandingkan, misalnya restoran atau produk. Kemudian menentukan kriteria penilaian, misalnya harga, kualitas, pelayanan, lokasi, dan juga lainnya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan bobot kriteria. Di sini kita memberikan bobot untuk setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, bobot ini menunjukkan seberapa penting kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan. Jumlah total bobot biasanya 1. Kemudian yang ketiga ada input nilai alternatif untuk setiap kriteria. Berikan nilai untuk setiap alternatif pada setiap kriteria, misalnya pada skala 1 sampai 5. Ini adalah evaluasi kinerja alternatif berdasarkan kriteria. Yang keempat, perpangkatan nilai dengan bobot. Nah, untuk setiap alternatif, pangkatkan nilai kriteria dengan bobot yang sesuai. Rumus dasarnya yaitu nilai pangkat sama dengan nilai kriteria I pangkat bobot I. Nah, kemudian yang kelima, mengalihkan hasil perpangkatan. Nah, di sini kita kalikan semua hasil perpangkatan nilai untuk setiap alternatif untuk mendapatkan skor total alternatif tersebut dengan rumus seperti yang tadi sebelumnya. Kemudian yang keenam ada di sini kita bandingkan skor, yaitu kita membandingkan skor total dari setiap alternatif. Nah, alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu pilihan alternatif terbaik. Alternatif dengan skor tertinggi adalah yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau pilihan terbaik. Baik, perkenalkan nama saya Angelica Rumsupalit dengan NIM 22024163. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus mengenai materi yang telah diambil. Di sini contoh kasus kami, misalkan ada beberapa restoran yang ingin dievaluasi berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, harga dianggap penting dengan bobot 0,4. Lalu ada kualitas makanan dianggap lebih penting dengan bobot 0,5. Lalu ada yang ketiga, lokasi, di mana ini kurang penting dengan bobot 0,1. Setiap restoran akan dinilai pada skala 1 sampai 5 untuk masing-masing kriteria. Misalkan kita punya data seperti ini. Di sini tertampil ada 3 restoran. Restoran R1, R2 dan juga R3. Restoran R1 harganya bernilai 3, kualitas makanannya bernilai 5, lalu lokasinya bernilai 4.
Untuk restoran R2, harganya bernilai 4, kualitas makanannya bernilai 4, lalu lokasinya bernilai 3. Lalu di sini juga ada restoran ketiga yaitu R3, harganya bernilai 5, kualitas makanannya bernilai 3, lalu lokasinya bernilai 5. Untuk menghitung skor menggunakan WPM, di sini bisa terlihat restoran 1 yaitu skor sama dengan 3 pangkat 0,4 dikalikan 5 dipangkatkan 0,5 dikalikan 4 pangkat 0,1. Lalu restoran kedua skor sama dengan 4 pangkat 0,4 dikalikan 4 pangkat 0,5 dikalikan 3 pangkat 0,1. Lalu ada restoran yang ketiga yaitu skor sama dengan 5 pangkat 0,4 dikalikan 3 dipangkatkan 0,5 dikalikan 5 pangkat 0,1. Restoran dengan skor tertinggi adalah yang dipilih sebagai restoran yang terbaik. Keunggulan dan kelemahan dari WPM tersebut yaitu yang pertama, mudah dipahami dan diterapkan, yang dimana algoritma WPM relatif mudah untuk dipahami dan diimplementasikan baik secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak. Ada juga bobot memberikan pengaruh langsung, di mana dengan WPM pengaruh setiap kriteria terhadap keputusan akhir dapat diatur dengan jelas melalui bobot, memungkinkan pengambilan keputusan untuk memprioritaskan faktor-faktor yang lebih penting. Ada juga menangani skala yang berbeda, di mana WPM mampu menangani nilai kriteria yang berada pada skala yang berbeda karena bobot dan perpangkatan memberikan efek yang proporsional terhadap hasil. Ada juga tidak membutuhkan normalisasi nilai, yang dimana dalam WPM banyak kasus tidak diperlukan normalisasi nilai yang mempermudah implementasinya dibanding metode lain seperti Weight Sum Model atau WSM yang membutuhkan normalisasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu WPM adalah metode yang kuat dan efektif untuk pengambilan keputusan multi kriteria dengan menggunakan bobot untuk setiap kriteria dan mengalihkan hasil perpangkatan nilai alternatif, yang dimana WPM memberikan pendekatan objektif dalam membandingkan beberapa alternatif. Metode ini cocok untuk kasus di mana setiap kriteria memiliki tingkat kepentingan yang berbeda, seperti pemilihan restoran, produk, atau layanan yang terbaik berdasarkan kriteria yang relevan. Sekian dari kami, terima kasih.